Anda sudah berhasil membuat bakso yang enak sekali, bagus menurut Anda, tapi ternyata hasil penjualannya tidak sebagus yang Anda harapkan. Atau Anda mungkin di sisi sebaliknya, Anda sudah bisa bikin bakso yang murah sekali, tapi nyatanya jualannya juga sama, tidak seramai yang Anda harapkan. Kenapa hal ini terjadi? Nah, hari ini kita tidak akan membahas tentang tips trik untuk pembikinan bakso, tapi kita akan kembali membahas tentang marketing dan apa yang menyebabkan kedua hal tersebut tadi bisa terjadi. Minggu lalu saya melakukan sebuah survei. Ya, survei ini cukup kalau dibilang valid saya nggak tahu, karena saya melakukan surveinya sendiri dan sampel orang yang saya survei, yang saya tanyain juga nggak terlalu banyak sih, cuma 20 orang. Hanya saja orang-orang yang saya tanyain ini, yang saya survei, cukup bervariasi sehingga seharusnya bisa cukup valid. Nah, hasilnya gimana? Lihat di sini nih hasilnya. Oke. Ini. Jadi saya mensurvei tentang 20 orang tentang bakso, apa yang akan mereka beli, jenis bakso apa yang akan mereka beli. Pertanyaan pertama yang saya ajukan kepada 20 orang tadi, kalau Anda memilih makan bakso, beli bakso, mana yang Anda pilih? Yang enak atau yang harganya murah? Hasilnya, dari 20 orang tadi, 11 mengatakan mereka memilih yang rasanya harus enak. 9-nya memilih yang penting harganya. Oke. Dari sana, dari 11 tadi yang memilih rasa yang harus enak, saya tanyain lagi nih. Anda milih rasa, misalkan saya punya 2 opsi bakso. Yang satu rasanya enak sekali, pokoknya top, tapi harganya mahal. Atau alternatif kedua, rasanya lumayan, harganya lebih murah. Mana yang akan Anda pilih? Nah, dari 11 tadi, yang milih rasa, ternyata ketika saya beli 2 opsi tadi, 6 dari 11 memilih rasanya lumayan, tapi harganya yang nggak terlalu mahal lagi. Dan ternyata hanya 5 yang memilih pokoknya rasa nomor 1, harga sudah sekian, mahal nggak masalah. Oke, jadi dari 11 orang yang bilang saya penting rasa, ternyata hanya 5 yang konsisten, yang benar-benar rasa nomor 1. Nah, oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita pindah ke yang memilih harga tadi, 9 orang kan. Mereka juga saya beri opsi 2. Yang satu, murah sekali tapi rasanya nggak tahu, pokoknya murah wes, Anda makan kenyang. Atau opsi kedua, rasanya lumayan, bisa Anda makan tapi harganya nggak murah-murah banget. Mana yang akan Anda pilih? Nah, dari 9 orang tadi, ternyata hanya 2 yang memilih konsisten yang memilih konsisten harga itu yang utama. Jadi dari 9 orang yang bilang makan bakso itu yang penting harganya murah, ternyata hanya 2 yang memilih murah sekali, rasa nggak tahu gimana. 7 memilih ya nggak murah-murah banget, nggak apa-apa, yang penting dinikmati, dimakan masih enak. Nah, oke. Kesimpulannya sekarang apa? Nah, kalau Anda perhatikan dari hasil survei saya ini, ternyata orang yang condong di 2 kubu tadi, kubu rasa dan juga kubu harga, ternyata itu sedikit. Ingat, yang benar-benar konsisten di rasa, pokoknya enak, harganya mahal nggak apa-apa, itu hanya 5. Sementara yang di harga, yang penting murah sekali, ternyata hanya 2. Kesimpulannya apa? Kalau ternyata Anda membuat bakso yang condong di salah satu dan hasilnya tidak seperti yang Anda harapkan, itu wajar. Karena mereka yang konsisten di sini itu memang minoritas, sedikit. Nah, ini mungkin hanya berlaku di industri makanan, terutama mungkin bakso. Ternyata mayoritas orang, sebagian besar orang itu memilih yang tengah-tengah. Nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah, nggak apa-apa, yang penting dinikmati. Kata kuncinya itu, yang penting dinikmati. Jadi nggak perlu yang enak banget juga, nggak perlu. Nah, dari sini saya harap Anda dapat gambaran kenapa kalau ternyata Anda pilih salah satu condong yang ekstrim, itu hasilnya seperti itu, dan kenapa orang yang bisa di tengah ini kok kelihatannya lebih banyak hasilnya, lebih laris. Kenapa? Jawabannya itu, ternyata makanan itu yang penting mereka makan, oke, cukup terjangkau, tapi mereka tidak mau kalau yang murah sekali tapi nggak enak, mereka juga nggak mau. Jadi mereka masih mempertimbangkan kualitas dan harga. Saya tahu tantangannya memang di sini, bikin bakso yang murah tapi masih enak itu susah. Saya tahu lebih mudah itu bikin yang murah-murah sekalian, misalkan kayak cilok, atau
enak-enak sekalian. Yang premium itu jauh lebih mudah. Yang susah memang di tengah-tengah. Nah, karena ini susah, makanya ada channel HM Prasaja ini untuk bantu Anda. Dan juga ada begitu banyak variasi bahan tambahan pangan yang bisa membantu Anda untuk memfasilitasi ini. Caranya gimana? Nggak akan saya bahas karena akan panjang sekali dan juga sudah terlalu sering saya bahas. Anda bisa cek video-video sebelumnya. Jadi hari ini yang ingin saya bagikan adalah begini, kalau industri makanan, terutamanya bakso, ternyata itu orang ada yang milih yang ekstrim, itu ada, pasti ada, dan mereka kalau Anda fasilitasi mereka akan loyal setia pada Anda, itu pasti. Hanya saja ternyata mayoritas itu memilihnya yang oke, pokoknya terjangkau dan juga bisa dinikmati. Enak sekali, syukur. Nggak terlalu enak pun, pokoknya bisa dimakan, mereka sudah suka. Murah sekali, syukur. Nggak terlalu murah pun nggak apa-apa, yang penting enak. Itu kata kuncinya. Jadi kalau Anda mau dapetin market yang cukup banyak, cukup besar, nah Anda bisa coba tips di tengah-tengahnya. Oke, hari ini itu saja. Semoga membantu Anda untuk bisa meningkatkan penjualan Anda.